kita pelajari dulu bagaimana sebenarnya itu dasar-dasar dari gizi klinik. Ini tidak ada di kuliah blog kemarin ya, karena blog itu kan kita langsung belajar tentang bagaimana saat dikaitkan dengan penyakit. Nah, ini sekarang bagaimana caranya untuk melakukan screening gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini adik-adik lihat ya. Jadi kalau kita di rumah sakit itu, ya bagaimana menilai status gizi. Nah kalau kita dari aspek gizi itu kita lihat pasien datang itu bagaimana kondisinya secara keseluruhan. Ya, setiap orang itu datang masuk dirawat di rumah sakit dengan penyakit yang berbeda-beda. Penyakit itu ada yang kondisinya kurus, ada yang gemuk, ya. Nah, ada yang bengkak. Nah, itu semua kondisi menunjukkan malnutrisi. Ya. Saya izin sebentar dulu deh. Ya, jadi ya seperti ini ya yang ada lihat. Nah, bagaimana apa tujuannya kita melakukan screening ya dan penilaian nutrisi? Karena itu untuk mengidentifikasi seseorang itu memerlukan asupan nutrisi yang khusus kah atau tidak, ya. Nah, menentukan derajat atau penyebab terjadinya kekurangan atau kelebihan gizi. Apakah karena asupannya yang memang berlebih, atau dia yang malas makan, atau ada penyakit yang mendasarinya. Nah, itu kita cari tahu. Terus tentukan resiko kemungkinan bisa terjadi kekurangan gizi atau terjadi suatu komplikasi akibat penyakit yang dia miliki. Nah, atau nanti dari intervensi yang kita berikan. Nah, itu semua dasarnya kita harus melakukan screening dan penilaian nutrisi pada pasien-pasien. Ya, nah ini semua menentukan derajat kesembuhan dari pasien yang dirawat. Ya, jadi itu maka itu gizi merupakan salah satu faktor yang penting dalam kesembuhan pasien. Nah, seperti kalian lihat di sini, untuk kalian pahami secara garis besar, ya, bahwa status nutrisi seseorang itu optimal dipengaruhi dari keseimbangan dua hal, ya, dari asupan nutrisi dan kebutuhan nutrisi. Apa-apa yang mempengaruhi asupan nutrisi, nah ini dia ya. Nah, apakah ada penyakit yang mendasari, apakah sosial ekonominya, ya, misalnya pasien gampang suka makan, atau pasien yang malas makan, atau kadang dia malnutrisi karena memang susah mendapatkan makanan, kebiasaannya, atau misalnya ada yang suka stres jadi suka makan, ya. Nah, selain dari proses intake, ada juga yang mempengaruhi adalah absorpsinya. Baik mungkin makannya banyak tapi absorpsinya tidak bagus, itu mempengaruhi asupan nutrisi. Apa-apa yang mempengaruhi absorpsi dari suatu makanan itu adalah lingkungan. Apakah ada penyakit yang menyebabkan tidak mudah terabsorpsi zat-zat gizi yang dikandung oleh makanannya. Stres bisa memicu mengurangi absorpsi makanan, ya. Atau ada mechanical problem, misalnya esofagusnya, ya ada sumbatan, ya. Nah, sehingga tidak dapat mencerna makanan dengan baik. Nah, kemudian nutrisi kebutuhan dari setiap seseorang itu berbeda-beda. Yang ini dapat dipengaruhi dari infeksi, ya, misalnya demam. Jadi semua kebutuhan ini akan meningkat. Ya, stres psikologis,
maka kebutuhan itu akan meningkat. Misalnya kita demam, maka kebutuhan cairan pun akan meningkat ya. Karena meningkatnya katabolisme artinya peningkatan mengeluarkan energi yang berlebihan. Ya. Ya. Adik-adik ini sudah lewati muskulo sama BMD ya. Nah, mungkin sedikit sudah pernah saya singgung sebelumnya itu tentang kebutuhan awal nutrisi. Terus pertumbuhan. Pertumbuhan pasti kebutuhan nutrisi akan sangat dibutuhkan ya. Nah, baik dari anak-anak, remaja, dewasa akan semakin meningkat kebutuhan zat gizinya. Apabila ada lagi stres psikologik, nah kemudian ada penyakit tertentu, maka kebutuhan gizi kebutuhan nutrisi akan meningkat. Ya, nah misalnya ada body maintenance atau well-being, pasti yang ingin membentuk massa tubuh, ya massa otot, maka kebutuhan nutrisi pun dipertimbangkan. Nah, kebutuhan nutrisi ini pun dikaitkan dengan beberapa kondisi. Ya, nah, ini dikaitkan dengan berbagai macam penyakit ya. Nah, jadi penyakit-penyakit diakibatkan nutrisi atau kondisi yang berhubungan dengan penyakit. Nah, ini seperti ada malnutrisi atau undernutrisi, ada sarkopenia atau kelemahan ini pada orang tua, ya, ada obesitas, ada mikronutrien abnormalitas, ada refeeding syndrome. Nah, refeeding syndrome ini adalah sindrom buat orang-orang yang kondisi malnutrisi yang sudah lama tidak makan sehingga dia sangat kurus. Nah, pada kondisi seperti ini kita harus hati-hati memberikan makan karena sudah terjadi abnormalitas dari kadar elektrolit. Jadi kalau kita berikan dia makan secara tiba-tiba, kadar kalium akan meningkat secara drastis, itu akan mengganggu ritme dari jantung, ya bisa terjadi aritmia, ya. Jadi kalau aritmia bahaya ya, komplikasinya bisa terjadi sudden death, ya. Nah, jadi nutrisi sangat berkaitan dengan berbagai macam kondisi. Nah, bagi apa saja risiko malnutrisi? Nah, ada terbagi menjadi 3 ya. Nah, disease related malnutrition with inflammation. Jadi penyakit yang berhubungan dengan malnutrisi dikaitkan dengan inflamasi yang terjadi akibat penyakit tersebut. Ya, ada akut, ada yang kronik. Ya, nah kalau yang kronik itu bisa dikaitkan dengan kanker kaheksia atau penyakit lain yang spesifik menjadi kaheksia seperti kanker ya, penyakit-penyakit kronik. Nah, kalau misalnya kemudian ada disease related malnutrisi yang tanpa inflamasi. Kemudian malnutrisi ada tanpa penyakit tertentu. Nah, ini diakibat seperti kalau misalnya sosial ekonomi ya, memang tidak ada penyakit tapi sosial ekonominya dia tidak bisa makan banyak sehingga terjadi gizi buruk. Ya, seperti itu gambaran-gambaran yang bisa menyebabkan seseorang itu terjadi kondisi malnutrisi. Jadi malnutrisi itu tidak sebatas dari orang-orang yang kurus. Ya, malnutrisi itu juga termasuk orang-orang yang obes. Ya, malnutrisi, kelebihan berat badan. Nah, sarkopenia untuk orang tua. Ya, abnormalitas mikronutrien dan refeeding syndrome. Nah, ini algoritma dalam pelayanan gizi ya. Nanti kalau adik-adik nanti sudah di koas, mungkin nanti akan belajar lebih lanjut tentang ini. Ya, tapi ini secara garis besar saya perlihatkan bahwa setiap orang pasien yang masuk di rumah sakit ya di OGD pasti ada dietitian yang akan men-screening pasien tersebut ya. Dietitian itu akan men-screening ya apakah dia masuk ke dalam kondisi resiko malnutrisi atau tidak resiko malnutrisi. Kalau dia beresiko maka dilakukan assessment ya, akan dilakukan assessment. Nah, disinilah nanti kita melihat assessmentnya, kita akan tahu apa yang dilakukan. Kemudian lakukan berikan nutrisi perencanaan, kemudian diimplementasi, kemudian dimonitoring, ya, kemudian di follow up, ya. Nah, apa-apa saja screening yang menunjukkan pelayanan nutrisi, yaitu pertama kita screening tadi, kemudian kita lakukan assessment itu berupa SOAP, ya, subjektif, objektif, assessment dan planning, kemudian kita lakukan monitoring, kemudian kita lakukan evaluasi dari pemberian assessment yang sudah kita berikan pada pasien. Nah, ada beberapa tools ya yang bisa digunakan dalam melakukan screening gizi pada pasien. Ya, ada TUMAS ya.
Ada NRS 2002 ini ya, bukan 2022, 2002. Terus MNA, Mini Nutritional Assessment, dan SGA, Subjective Global Assessment. Nah, kalau pertama MAS adalah Malnutrition Screening Tool. Ya, jadi kalau MAS ini ya untuk mendeteksi kondisi undernutrisi ya berdasarkan dari gangguan nutrisi, status nutrisi pada pasien dan adanya gangguan fungsi yang terjadi pada kondisi pasien. Ya, biasanya dilakukan pada komunitas di mana itu secara serius, di mana kondisi yang serius itu akan berefek kepada undernutrisi. Nah, kemudian tools-nya ini sudah diperbaharui ya sehingga bisa juga dilakukan pada pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit. Nah, ini contoh MAS ya, jadi ada 3 aspek yang dinilai. Yang pertama adalah menilai BMI-nya, kemudian menilai seberapa banyak weight loss-nya, kemudian seberapa besar acute disease efeknya. Ya, nah kemudian ada skornya. Jadi kalau BMI-nya di atas 20 atau di atas 30 itu obes itu 0. BMI-nya 18,21 dan BMI kurang dari 18,5 itu 2. Ya. Nah, kemudian diperhitungkan weight loss score-nya yang tidak terencana dalam waktu 3 sampai 6 bulan. Ya, jadi yang tidak terencana. Jadi bedakan kalau misalnya memang orang yang memang merencanakan pola dietnya. Ya, misalnya dalam 1 atau 2 bulan dia mau turun 10 kilo misalnya. Nah, itu tidak masuk dalam kategori ini. Jadi kalau misalnya dia ada kondisi tertentu di mana dia tidak rasa berat badannya turun dalam 6 bulan atau 3 bulan atau 4 bulan, nah itu yang kita perhitungkan. Nah, kalau misalnya kurang 5%, 5 sampai 10% 1, lebih dari 10% itu 2. Nah, kemudian dinilai lagi acute disease-nya. Ya, ditambahkan 2 jika terdapat atau tidak ada intake selama lebih dari 5 hari. Ya, nah itu kemudian dijumlahkan semua. Kemudian keseluruhan ini kita masuk kategorikan. Ya, resiko rendahkah, resiko sedang, atau resiko berat apabila skornya lebih sama dengan 2. Ya, kalau risiko rendah, nah dilakukan saja rutin clinical care. Nah, kalau terjadi masuk ke risiko sedang, diobservasi dulu. Ya, observasi dokumen diary intake-nya, asupannya, ya. Jadi kita follow up setiap hari. Kemudian kita lakukan dokumentasi dari asupannya selama 3 hari. Ya, jika pasien dirawat di hospital atau care home itu kita harus hubungi. Ya, jadi kalau ada perbaikan atau ada yang kuat, nah, maka tidak usah dilanjutkan lagi. Tapi jika tidak ada perkembangan dan semakin menurun, nah, maka lakukan screening diulang secara mingguan. Ya, nah, kalau misalnya di rumah at least setiap bulan, kalau di community at least setiap 2 sampai 3 bulan. Nah, kalau misalnya dia risiko tinggi, maka lakukan nutrition treatment ya untuk meningkatkan perbaikan nutrisi intake pada pasien. Ya, itu tadi Mas. Nah, kita beralih ke screening tool yang kedua, yaitu NRS, ya. Nutritional Risk Screening. Ya, nah ini untuk mendeteksi adanya undernutrisi atau risiko terjadinya malnutrisi di rumah sakit. Kalau ini jelas kalau pasien di rumah sakit, nah ini kita pakai. Ya, sama juga komponennya seperti MAS, tapi ditambahkan dari grading derajat keparahan penyakit. Ya, sehingga dapat meningkatkan kebutuhan dari nutrisi. Ya, ini mengandung 4 pertanyaan. Ya. Nah, dan kemudian setiap pertanyaan itu ada prototipe-nya untuk memperjelas dari derajat beratnya penyakit. Nah, ini contohnya. Ini contohnya ya, jadi nutritional risk screening ini ada 4 pertanyaan. Ya, 4 pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama adalah BMI yang ditanyakan langsung ya, lebih singkat, jelas, dan padat ini. Jadi lebih mudah dilakukan di rumah sakit. Nah, apakah kurang dari 2,5, tinggal pilih aja ya atau tidak.
Kemudian apakah pasien memiliki penurunan berat badan dalam waktu 3 bulan terakhir. Kemudian apakah pasien ada penurunan asupan makan dalam 1 minggu terakhir. Kemudian apakah pasien ada penyakit berat. Ya, nah kalau misalnya ada, langsung pindah ke sini. Ya, nah masukkan, tanyakan ini. Saya izin sebentar dulu deh ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, terus, nah yang kedua adalah mini nutritional assessment. Kalau mini nutritional assessment ini lebih ditekankan pada pasien-pasien yang geriatri, ya, untuk mendeteksi apakah ada tidaknya ada nutrisi atau resiko terjadi nutrisi yang khususnya pada pasien-pasien orang tua. Ya, nah ini contohnya. Ini yang kita akan tanyakan pada pasien-pasien yang usia tua, ya, apakah ada penurunan intake selama lebih dari dalam 3 bulan terakhir, ya, yang disertai dengan ini ya, loss of appetite, digestive problem atau gangguan mengunyah, ya, kalau ada tidaknya kita tanyakan beratkah, sedang atau tidak ada sama sekali gangguan. Kemudian apakah ada weight loss during last month? Nah itu apakah tidak ada. Apabila tidak lebih dari 3 kilo itu 0. Kalau tidak diketahui 1. Kalau ada di antara 1 sampai 3 kilo 2. Kalau tidak ada weight loss itu 3. Ya, begitupun mobility. Pasien ini apakah bisa mudah bergerak, berjalan? Nah, kalau misalnya mudah berjalan, skornya bagus 2 ya. Nah, kalau misalnya bisa berjalan tapi tidak bisa jalan keluar, bisa 1. Tapi hanya terbatas di tempat tidur atau chair, kursi, 0. Ya, apakah ada physical stress atau acute disease dalam 3 bulan terakhir? Nah, kalau yes itu 0, kalau no itu langsung 2 ya. Apakah ada neurological problem, misalnya ada demensia atau depresi? Ya, ini derajatnya. Kemudian terakhir tentukan BMI-nya. Ya, skornya 0 sampai 3. Nah, kemudian di total ya. Kalau skornya 11 ke bawah, nah possible malnutrisi, maka dilakukan dengan continue assessment. Kalau skornya 12 atau lebih besar, maka termasuk golongan normal yang tidak membutuhkan assessment khusus dari nutrisi. Ya, jadi ini screening yang harus dilakukan pada pasien-pasien malnutrisi. Nah, yang terakhir adalah SGA, Subjective Global Assessment. SGA ini merupakan gold standar dari penilaian malnutrisi di rumah sakit. Ya, kenapa? Karena dia mencakup mengklasifikasi pasien itu secara subjektif, ya, mengandung data dari riwayat makan, riwayat penyakit, dan penulisan fisik. Ya, dikombinasikan dengan pemeriksaan klinis,
dan biochemical parameter atau pemeriksaan laboratorium. Ya, dalam SDA itu mencakup pertanyaan-pertanyaan berupa perubahan berat badan, perubahan dietary intake, gejala gastrointestinal, kemudian kapasitas fungsional, kemudian hubungan antara penyakit dengan kebutuhan nutrisi, kemudian fokus terhadap pemeriksaan fisik dan yang berhubungan dengan aspek nutrisi. Jadi SDA ini sudah lengkap ya, mencakup semua aspek yang berhubungan dengan kondisi yang dapat menyebabkan malnutrisi pada seseorang. Nah, ini contohnya ya, formnya. Nah, nanti juga ada yang nanti ada tapi nanti di CSL 3 baru adik-adik belajar ya. Di CSL 1 nanti untuk pengenalan dan teknik-teknik antropometri dulu. Ya. Nah, ini adalah aspek-aspek yang dipelajari yang dinilai pada saat SDA. Ya, perubahan berat badannya, dietary intake-nya, gastrointestinal symptoms, ya, kapasitas fungsional, physical finding, disease and its related to nutritional requirements. Ya, nah nanti pilih ini masing-masing diwawancara pasiennya, ya. Kadang kita harus juga bertanya pada dokter DPJP yang merawat, ya. Nah, jadi kita akan menentukan dia derajatnya apakah tidak atau moderat apa severe. Nah, kemudian kita jumlahkan. Ya, kalau pilih yang dominan. Kalau yang tadi sebelumnya dijumlahkan, kalau yang SC adalah pilih yang dominan. Ya, apa yang dominan? Jadi, kalau misalnya dominan adalah A, berarti dia cukup di nutrisinya. Tapi kalau misalnya dominan B, berarti itu sudah masuk moderat. Ya, malnutrisi. Tapi kalau sudah masuk C, berarti sudah severe malnutrisi berat. Nah, jadi sebenarnya ada banyak screening tools. Ya, cuma tadi adalah yang umum 4 itu adalah yang umum kita gunakan, ya. Nah, dan SGA merupakan gold standard yang kita gunakan di rumah sakit karena sudah mencakup keseluruhan dari aspek yang dapat mempengaruhi status nutrisi seseorang. Nah, sementara dalam nutritional care process itu, ya, dalam mengetahui menentukan status gizi dan asesmen nutrisi pada seseorang yang dirawat, itu ada alurnya. Jadi seperti ini. Ya, jadi setelah kita melakukan assessment dan di-assessment, di mana disitu mencakup adalah tadi mengkolek data, ya, sudah melakukan anamnesis, melakukan screening, ya, kemudian kita analisis. Nah, kita sudah dapat malnutrisi atau tidak malnutrisi, kita lakukan diagnosis tadi disebutkan data tersebut, ya, kita lakukan diagnosisnya misalnya dia malnutrisi. Nah, kita lakukan intervensi yaitu dengan merencanakan intervensi nutrisi, ya, menentukan tujuan goals-nya, formula apa yang digunakan, dan kita menentukan bagaimana cara perencanaannya, ya, kemudian lewat bagaimana implementasi intervensinya, apakah pasiennya bisa via oral. Kalau misalnya pasien tidak bisa nutrisi via oral, maka kita lakukan dengan enteral. Kalau misalnya tidak lakukan enteral, maka bisa dilakukan dengan parenteral. Ya, nah kemudian lakukan monitoring dan evaluasi. Lakukan setiap hari bagaimana progresnya, bagaimana outcome indikator, evaluasi outcome-nya itu dengan melihat dari kemampuan fungsional dari pasien, ya, apakah yang tadinya sudah tidak bisa oral kemudian akhirnya pelan-pelan dia sudah bisa oral kembali. Misalnya parameter labnya yang tadinya albuminnya rendah, albuminnya pelan-pelan naik, ya, atau misalnya GDS-nya yang tinggi, kemudian pelan-pelan GDS-nya turun. Nah, itu yang kita lakukan, ya. Dan ini semua dilakukan secara komprehensif, ya, berkolaborasi dengan semua dokter yang ada, dokter, perawat, dietitian, ya, yang ada di rumah sakit. Nah, aspek yang dinilai dalam assessment nutrisi ada subjektif, objektif, assessment, dan planning. Di subjektif itu kita lihat bagaimana asupannya, bagaimana riwayat asupannya, bagaimana riwayat penyakitnya berhubungan dengan riwayat sakitnya berhubungan dengan penyakit yang dia derita.
Kemudian secara objektif itu kita melakukan pemeriksaan antropometri, kemudian melihat pemeriksaan fisiknya, ya, misalnya. Nah, ini nanti yang kita pelajari ya di CSL 1 di sini, objektif antropometrik, physical finding, ya. Nah, kemudian biochemical data itu data lab, ya. Nanti kalau misalnya kalian betul-betul sudah praktek nanti di koas, nah kita padukan dengan ini. Ya, setelah itu lakukan fit assessment, misalnya kita menentukan ya diagnosis gizinya, malnutrisi kah, malnutrisi apa, ringan, mild, mild atau moderate atau severe. Setelah itu kita lakukan planningnya berdasarkan dari assessment yang tadi kita sudah lakukan. Nah, pertama nutrisi assessment dari dietary assessment-nya ya, dari intake. Jadi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan ya untuk menilai nilai asupan dari seseorang yang dirawat ya. Nah, ada dengan metode nutrition intake analysis ya. Nah, kemudian ada daily food report, ada food frequency questionnaire, ada yang 24 jam recall. Ya, jadi masing-masing ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ya, nah, cuman yang kita di rumah sakit kita lebih dominan menggunakan ini 24 jam recall-nya ya, karena ini mudah dilakukan dan cepat, tapi dia sudah mencakup ini semua. Ini kekurangannya ya, ini kekurangannya. Ini sudah mencakup ini semua ya. Ini sebenarnya namun bisa dilakukan dengan mudah. Nah, tapi kekurangannya adalah sangat berkaitan dengan memori pasien. Jadi pasien harus mengingat dengan jelas apa-apa yang dia makan dalam 24 jam terakhir. Ya, kita harus bantu pasien dalam mengetahui seberapa banyak yang dia makan. Misalnya kemarin dia makan pagi roti, ya, kita harus tahu seberapa banyak roti yang dia makan, berapa slice, ya, isinya apa, pakai selai atau apa dibakar atau tidak. Nah, itu kita harus gali, ya. Nah, bisa saja tidak mencerminkan asupannya sehari-hari yang biasa. Ya, membutuhkan nutrisi profesional untuk menggali skill itu dalam wawancara. Ya, seperti itu. Nah, ini yang nanti kita latih di CSL. Nah, kemudian client history. Ya, jadi riwayat penyakit, riwayat keluarga. Ya, itu kita tanyakan juga. Jadi misalnya pasien DM, kita tanyakan juga apakah ada riwayat DM pada keluarganya atau tidak. Nah, itu juga kita tanyakan. Ya, misalnya sudah pernah melakukan diet atau tidak, itu juga kita tanyakan. Nah, kemudian nutrition assessment yang fokus terhadap fisikal yang ditemukan, ya. Jadi mengevaluasi keseluruhan body system, kemudian lihat massa otot dan massa lemak subcutaneousnya, apakah ada wasting atau tidak, ya, kesehatan di mulut, apakah ada bersih atau tidak, ya. Nah, ada kemampuan menelan, terus rasa kenyangnya atau tidak, ya, nafsu makannya atau tidak, bagaimana. Nah, terus dilihat dari nutritional assessment berdasarkan dari biochemical parametersnya. Jadi untuk menilai malnutrisi seseorang, ya. Nah, ini beberapa indikator laboratorium yang kita bisa lihat, ya. Yang bisa menunjukkan seseorang itu malnutrisi. Pertama, albumin. Albumin rendah, ya, di bawah 3,5 itu sudah menunjukkan resiko malnutrisi. Ada total lymphocyte count, yang pre-albumin, total iron binding capacity, dan serum kolesterol. Kalau kadar laboratoriumnya seperti ini, maka ini bisa beresiko terhadap derajat malnutrisi seseorang. Ya, jadi di SGA ini semua ada. Kita lihat ini semua. Nah, jadi untuk diagnosis nutrisinya, ya, kita dievaluasi interpretasi dari data subjektif dan objektif yang sudah ada, yang kemudian kita tentukan masalah gizi utamanya. Nah, kita menggunakan SGA. Ya, nah di situ sudah mencakup semua aspek yang kita ingin kita bisa nilai. Nah, setelah kita lakukan diagnosis gizi, nah kita lakukan perencanaan. Ya, tindakan itu diambil berdasarkan data subjektif, objektif, dan asesmen sudah dilakukan. Yang dilakukan bersama-sama dengan anggota tim, ya. Jadi ada tim DPJP utama yang menangani pasien, kemudian dikonsul gizi, ya, kemudian lakukan bersama juga tim
perawat yang merawat pasien, kemudian bersama dietitian yang akan nanti kita koordinasi dalam memberikan preskripsi diet yang kita berikan pada pasien, ya. Nah, kemudian kita lakukan implementasi, monitoring, dan perbaikan nutrisi, ya, dengan melakukan follow up pada pasien, ya, untuk menilai masalah gizi penderita apakah sudah terpecahkan atau belum. Nah, bagaimana planningnya? Nah, benar. Jadi penderita berada dalam keadaan normal atau sudah terjadi kehilangan protein, energi atau keduanya berat tingkat ringan, sedang atau berat berdasarkan indikator berat badannya, lemak tubuh, protein tubuh, serum protein, dan fungsi imunologinya. Kekurangan gizi ini dapat diprediksi dengan menghitung energi, nitrogen balance, kemudian beratnya defisit, serta evaluasi asupan makanan. Terus penentuan kebutuhan energi ini digunakan untuk tujuan mengevaluasi asupan makanan sesuai dengan kebutuhan pasien, merencanakan pemberian makan selanjutnya, dan merencanakan pengurangan berat badan apabila pasien yang masuk dirawat adalah pada fungsi yang kelebihan berat badannya. Nah, dalam menentukan kebutuhan gizi, nah ini pasti adik-adik sudah dapatkan sekilas pada saat praktikum BMD dulu ya. Jadi dilakukan dengan rumus Harris-Benedict, ya, laki-laki dan perempuan berbeda rumusnya. Setelah didapatkan basal energi ekspenditurnya, dikalikan dengan faktor aktivitas ataupun faktor stres atau injury factor-nya. Ya, aktivitas seperti ini ya, 1,1 kalau pasien bed rest, kalau pasien yang dirawat ya, bed rest, kemudian yang kalau tidak bed rest bisa jalan-jalan 1,3. Terus 1,5 normal, kemudian 2 kalau misalnya bisa dia bergerak aktif seperti biasa. Nah, faktor stres ya atau faktor yang mempengaruhi penyakitnya. Nah, ini ya, ada derajat-derajatnya. Misalnya ada operasi minor atau trauma tulang, ada operasi elektif, atau sepsis, trauma atau kebakaran ringan. Ya. Nah, kemudian sudah dapatkan itu. Nah, kemudian dikalikan. Jadi basal energi expenditure dikali dengan faktor aktivitas dikali faktor injury. Nah, itulah total daily expenditure. Itulah kebutuhan energi yang kita berikan kepada pasien. Setelah dilakukan kebutuhan energi, nah kita hitung kebutuhan makronutriennya. Nah, ini disesuaikan berdasarkan penyakit yang mendasari, berbeda-beda, ya. Nah, jadi kalau misalnya pasien dengan penyakit ginjal, maka kita berikan diet rendah protein. Ya, kalau misalnya pasiennya kondisi inflamasi berat, kita berikan diet tinggi protein. Ya, jadi protein, karbohidrat, lemak kita sesuaikan berdasarkan penyakit yang mendasari. Begitupun karbohidrat, kalau pasien dengan kondisi DM, ya, maka kita berikan dengan rendah karbohidrat. Kalau misalnya tidak, bisa kita berikan karbohidrat normal seperti biasa, ya, kebutuhan biasa 50-60%. Begitupun dengan lemak, ya, lemak rendah kita berikan pada pasien-pasien yang ada gangguan absorpsi lemak atau gangguan fungsi hati, ya, tidak bisa memetabolisme lemak. Nah, kalau misalnya tidak, atau pasien-pasien kolesterol juga kita berikan rendah lemak. Tapi kalau misalnya tidak, kita bisa berikan cukup 25-30% atau bisa 30 sampai batas atas itu sampai 35%. Nah, setelah lakukan itu, kita lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kita follow up asupan diet dengan melakukan langkah evaluasi diet dari pasien. Dengan melihat perbaikan status fungsional, perbaikan parameter hasil laboratorium. Ya. Kemudian kita mengumpulkan informasi tentang asupan makanan, minuman, dan faktor yang mempengaruhi, mengukur nilai gizinya pada setiap jenis makanan yang dikonsumsi, membandingkan nilai gizi yang dikonsumsi dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pasien. Ya. Nah, untuk mengevaluasi kecukupan diet itu, nah kita berikan sesuai dengan yang direkomendasi dari AKG, ada kecukupan gizi. Ya, setelah itu baru kita melakukan perencanaan asupan makan. Dengan begitu kita bisa melakukan evaluasi kecukupan dietnya. Nah, jadi screening dan penilaian merupakan dua parameter yang wajib dilakukan untuk perencanaan strategi gizi. Nah, screening yang dianjurkan ada yang NRS 2002, dan untuk assessment yang dianjurkan adalah SGA atau modifikasi SGA yang sudah meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan laboratorium. Ya,
Jadi itu merupakan semua dasar-dasar dari gizi klinik ya. Jadi gizi yang harus diberikan pada kondisi klinis tertentu ya, pada pasien-pasien yang memang membutuhkan kebutuhan yang memiliki kebutuhan gizi yang meningkat, jadi diperlukan terapi nutrisi khusus ya pada pasien untuk memberikan kesembuhan yang menunjang kesembuhan pada pasien. Ya, oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, Dek? Tapi dok, mungkin tidak ada dok. Tapi dok. Tidak ada, Ci? Nah, kalau tidak ada, kita masuk ke teknik-teknik penilaian status gizi. Nah, di sini kita sudah masuk ke implementasinya nanti pada saat CSL, ya. Jadi adik harus perhatikan dengan baik tadi bagaimana pentingnya dalam penilaian assessment itu, salah satunya adalah pemeriksaan antropometri. Ya, jadi kalau misalnya antropometrinya tidak bagus, itu mempengaruhi dalam keseluruhan assessment nanti planning dalam pada pasien. Ya, penentuan status gizinya. Jadi tujuannya ini, mahasiswa mampu menjelaskan teknik antropometri dan menentukan status gizi, mampu melakukan pemeriksaan antropometri dan menentukan status gizi berdasarkan pemeriksaan antropometri. Ya, nah penentuan status gizi ini dilakukan dengan pengukuran antropometri. Kesalahan dalam melakukan pengukuran antropometri, ya, dapat mengganggu validitas dari data pengukuran dan intervensi gizi yang akan diberikan. Nah, jadi indeks antropometri merupakan rasio dari satu pengukuran terhadap satu atau lebih pengukuran atau yang dihubungkan dengan umur. Ya, ada beberapa macam yang bisa dilakukan, yaitu misalnya mengukur indeks massa tubuh, waist hip ratio, tebal lipatan kulit. Ya, nah ada beberapa alat untuk antropometri. Ya, untuk mengukur tinggi badan. Mengukur berat dan tinggi badan ya. Nah ini kalau untuk mengukur berat dan tinggi badan ada weight and height scale ya. Ini microtype khusus untuk mengukur tinggi badan. Nah ini nanti kita pakai di CSL ya. Ini measuring types, artinya mengukur bisa mengukur lingkar lengan atau lingkar pinggang nanti ya pada saat pengukuran. Nah untuk mengukur tebal lipatan kulit ada banyak macam alatnya ya. Kaliper, berbagai macam jenis kaliper ya. Nah, yang umum nanti kita gunakan adalah ini, slim guide atau simple body fat caliper ya. Kemudian ada juga yang lebih canggih, yaitu alat pengukuran antropometri untuk mengukur komposisi tubuh ya. Komposisi tubuh ini artinya kita bisa mengukur sampai detail berapa massa lemak, berapa massa otot, massa tulang, jumlah cairan dalam tubuh. Nah itu dengan alat ini ya, mesin body impedance analysis ya. Kemudian ada juga ini DEXA, dual energy X-ray absorptiometry ya. CT scan dan MRI juga bisa digunakan untuk melihat berapa persen massa lemak dan massa tulang yang ada pada pasien. Nah, pengukuran berat dan tinggi badan. Di jenis pengukuran itu ada secara langsung, ada secara tidak langsung. Ya, yang kita ukur secara langsung itu misalnya ada pasien, langsung kita ukur berat badannya berapa, tinggi badannya berapa. Ya, itu bisa kita lakukan, itu namanya secara langsung. Nah, secara tidak langsung, ya ini perlu ada diperhatikan pada kondisi-kondisi khusus. Ya, nah misalnya pada kondisi ada pasien yang misalnya amputasi kaki atau lordosis, kifosis, tidak bisa bangun dan menggunakan bed yang tidak bisa, jadi kita tidak bisa ukur berat badannya ya. Osteoporosis ya, atau misalkan muskular distrofi, paralisis kontraktur ya. Nah jadi ini kondisi-kondisi di mana kita tidak bisa mengukur secara langsung berapa berat badannya, berapa tinggi badannya pasien ya, maka dilakukan secara tidak langsung ya. Ini harus diukur dan jangan cuma ditanya kepada pasien. Jadi misalnya kalian anamnesis pasien, jangan untuk mengukur, untuk menanyakan berat badan, tinggi badan, itu jangan harus dilakukan dengan pengukuran ya. Ya jangan dengan hanya menanyakan tadi, kalau dalam asesmen diukur berat badan tinggi badan harus dilakukan pengukuran. Jangan cuma tanyakan berapa berat badan Kak Bu kemarin, berapa berat tinggi badannya, baru dicatat ya. Boleh ditanyakan tapi itu sebagai referensi, tapi untuk objektifnya nah kita harus melakukan pengukuran. Jadi setidaknya kita bisa melakukan estimasi dari
berapa besar pengukuran yang kita dapatkan dengan perbedaan dengan yang pasien ucapkan. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita mengukur tinggi badan, ya. Nah, menentukan indeks massa tubuh. Pertama dengan mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan itu perlu ada diperhatikan. Mungkin kelihatan sangat mudah dan simpel, tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ya, pertama, pandangan harus lurus ke depan. Bagaimana tandanya tuh lurus ke depan? Ini yang harus ada diperhatikan. Ya, posisi Frankfurt. Kalian harus membuat garis imajinasi dari bagian inferior orbita. Ini ya, garis inferior orbita horizontal terhadap meatus acousticus externa. Bagian dalam. Dan ini semua lurus. Garis lurus. Nah, itu menunjukkan garis lurus, pandangan lurus ke depan. Kemudian seluruh bagian belakang tubuh menempel pada dinding. Ya, bagian belakang kepala, bahu, bokong, tumit, betis, ya. Ini menempel pada dinding. Setelah ini posisi bagus, baru kalian lakukan pengukuran. Ya, berapa sentimeter tingginya pasien. Nah, begitupun dengan mengukur berat badan. Ya, kelihatannya simpel, tapi harus diperhatikan. Ya, jangan sampai pasien belum membuka sepatunya, jangan sampai pasien belum membuka jaketnya. Salah satu jaketnya ada banyak HP, ada banyak dompetnya tebal, ya, banyak buku-bukunya dalam kantong jaketnya. Nah, itu bisa mempengaruhi berat pasien. Jadi jangan lupa perhatikan dengan jelas ya kondisi pasien sebelum melakukan pengukuran. Nah, setelah dapatkan pengukuran tersebut, dapat berapa berat badannya, berapa tinggi badannya. Nah, tentukan berapa IMT-nya, indeks massa tubuhnya, masukkanlah dalam klasifikasi ini. Ya, IMT normal apabila 18,5 sampai 22,9. Underweight kalau dapat IMT-nya lebih kurang 18,5. Ya, overweight kalau lebih dari sampai dengan 23,0, obesitas 1 kalau 25 sampai 29,9, obesitas 2 kalau lebih dari 30,0. Ya, nah kalian tentukan nantinya berapa IMT didapatkan dari pasien. Seperti itu ya. Nah, itu tadi secara langsung. Bagaimana kalau tidak langsung? Ya. Nah, jadi berat badan bisa diperkirakan kalau misalnya tadi pada pasien yang tidak bisa bangun, yang bisa berbaring, maka berat badan itu diperkirakan dengan mengukur lingkar lengan atasnya. Ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi berat badan lila, ya, dengan lila terukur dikali BBI dibagi lila 90%. Ya, seperti itu. Mengukur lingkar lengan atas. Kemudian untuk mengukur tinggi badan secara langsung, ya dilakukan dengan mengukur panjang badan. Diukur langsung dalam keadaan telentang, atau mengukur rentang lengan, atau mengukur tinggi lutut. Ya. Nah, kalau misalnya mengukur panjang badan secara telentang, kita sebagai dokter yang akan mengukur berdiri di sebelah kanan pasien, luruskan tubuh hingga kepala sampai kaki, tandai pada tempat tidur, atau spray garis yang sejajar dengan tinggi kepala, dan satu lagi yang sejajar dengan ujung tumit. Pengukuran dilakukan antara dua garis tersebut untuk mendapatkan panjang badan. Jadi seperti mirip-mirip pada anak bayi ya, kita lakukan pengukuran. Nah, pengukuran dilakukan sampai ketelitian 0,1 cm. Nah, ini kalau mengukur tinggi badan dengan mengukur panjang lengan, ya. Nah, jadi diukur jaraknya dari middle sternum, ya, middle sternum ke ujung jari tengah. Ya, jika memungkinkan gunakan dari left arm, ya, tangan kiri. Ya, cek apa lengan pasien horizontal dan membentuk satu garis dari bahu. Jadi garis harus lurus. Ya, kemudian lakukanlah pengukuran. Nah, jadi panjang yang didapat, ya, masukkan di sini. Jadi panjang dalam sentimeter, ya 1,35 kali panjang diukur, kemudian tambah 60,1 kalau laki-laki, ini pengukuran 1,4 kali skala pengukuran ditambah 57,8. Nah, itulah perakiraan panjang tinggi badan pasien dengan mengukur panjang lengan. Nah, kalau misalnya pasien tidak bisa berdiri,
lagi kita mengukur dengan bisa mengukur dengan perkiraan tinggi lutut, ya, dengan mengukur seperti ini ya, lutut sampai ke bawah ke permukaan dari kaki, ya, panjang pengukuran tersebut. Nah, kita masukkan dalam pengukuran seperti ini baik perempuan dan laki-laki, terus kali 1,8 dijumlah dengan 0,24 dikali dengan usia, ya. Kemudian semua ini 84,8 dikurangi tersebut. Nah, itulah tinggi badan pada perempuan. Sementara kalau laki-laki, ini rumusnya, ya. Jadi nanti bisa adik-adik coba-coba perhatikan nanti, ya, coba-coba praktik pada dirinya masing-masing, ya. Nah, berapa tinggi badannya berdasarkan kalau dilakukan dengan secara tidak langsung, ya. Nah, bisa juga dengan memperkirakan tinggi badan dengan panjang ulna, ya. Kalau panjang ulna itu, ya, misalnya suatu kondisi, ya, misalnya tidak bisa diukur, tadi pasti tidak bisa merentangkan lengannya. Nah, kita bisa melakukan perkiraan dengan panjang ulna saja. Jadi mulai dari siku, ya, nah dari elbow dengan kemudian titik midpoint, ya, tengah dari wrist joint, ya, tulang prominent. Jadi sampai ke siku. Nah, kita lakukan pengukurannya itu berapa sentimeter. Nah, kalau ini kita langsung masukkan ke dalam ini tabel yang ada dicantumkan di sini, ya. Misalnya panjang ulnanya kita dapatkan berapa, lihat di sini. Nah, kita masukkan dalam kategori usia, ya, laki-laki di bawah 60 tahun atau 65 tahun atau di atas 65 tahun, begitu pun dan perempuan, ya, seperti itu. Nah, sudah tadi tinggi badan ya secara tidak langsung. Nah, kemudian ada lagi yang mengukur antropometri dengan mengukur lingkar pinggang pasien. Nah, kalau ukur lingkar pinggang, ya, jadi lingkar pinggang tidak bisa harus langsung diukur di perutnya pasien. Jadi kita lakukan ukuran dulu, ya, ukur dulu, cari dulu titik tengahnya. Ini di bawah arcus costa, kasih titik, kemudian tentukan lagi di atas sias, ya, kasih titik, baru diukur berapa senti, tentukan titik tengahnya. Nah, sudah tentukan titik tengahnya, lakukan hal yang sama di sisi yang satunya. Nah, baru lakukan pengukuran dengan menggunakan meteran. Nah, berapa dapat hasil pengukuran tersebut? Nah, itulah lingkar pinggang pasien, ya. Nah, kalau misalnya pada laki-laki lebih dari 90 cm, maka risiko kardiovaskuler itu meningkat. Kalau perempuan di atas 80 cm, ya. Jadi seperti itu. Jadi tidak ada yang sulit ya dalam pengukuran antropometri. Nah, ini untuk mengukur rasio tadi lingkar pinggang dan lingkar pinggul, ya. Jadi dengan mengukur lingkar panggul dan lingkar pinggang, ya. Nah, terus caranya yaitu dapat rasionya. Jadi lingkar pinggang dibagi dengan lingkar panggul, itulah rasionya, ya. Seperti ini, nanti ada bisa lihat sendiri, ya. Jadi kalau saya kurang dari 0,9 itu low risk, kalau 0,9 sampai 0,99 itu moderate, 1 lebih maka high risk, ya. Jadi di sini tadi lingkar pinggang dan waist gap ratio kita gunakan untuk menilai apakah pasien itu ada obes sentral atau tidak, ya. Karena apabila ada, maka itu akan bisa meningkatkan resiko kardiovaskuler, ya. Nah, kemudian setelah itu kita mengukur tebal lipatan kulit. Nah, kalau tebal lipatan kulit ini kita gunakan untuk mengukur mengetahui berapa besar, berapa persen massa lemak yang ada pada bawah kulit kita, ya. Nah, karena 50% lemak dalam tubuh itu dapat pada daerah suputan atau di bawah kulit, ya. Nah, ada juga lemak yang lain adalah lemak visceral, ya.
Tapi yang bisa kita ukur di sini adalah lemak di bawah subkutan. Ya. Nah, jadi seperti di sini gambar yang kalian ada lihat ya, anatomi juga sudah sering lihat. Nah, ini epidermis, lapisan kulit paling luar, ini dermis, kulit bagian dalam, dan di bawah bagian dermis ini yang putih-putih adalah sudah jaringan lemak. Ya, di bawah lapisan kulit kita terdapat jaringan lemak ya sebagai bantalan. Ya. Nah, itu karena itu kita bisa melakukan tebal lipatan kulit ya, sebagai asumsi kita bisa melakukan pengukuran terhadap persentase lemak tubuh yang ada pada pasien. Di mana saja bisa kita lakukan? Nanti sebentar kita lihat. Ya. Jadi ini, ya pengukuran lipatan kulit itu suatu teknik untuk mengukur ketebalan lemak di bawah lapisan kulit. Nah, dapat dilakukan dengan menggunakan kaliper dan diukur dalam unit milimeter. Ya, ini tadi sudah bisa digunakan yang ada di TSL kita juga. Nah, lokasi pengukurannya ada 4 titik. Ya, subscapula, suprailiaka, bicep, dan tricep. Ya, dulunya kita pakai 9 titik, tapi sekarang ya sudah diperbaharui, maka cukup 4 titik ini. Nanti kita jumlahkan, kita dapat persentase estimasi persentase dari keseluruhan lemak tubuh. Ya, jadi cukup di subscapula, di sini, suprailiaka, di sini, kemudian bicep, dan tricep. Ya, gitu. Nah, pertama subscapula. Ya, jadi subscapula itu ya sini ya, jadi nanti secara diagonal, nanti ada praktikan ini, bahasa CSL nanti masing-masing harus tahu. Ya, nah secara diagonal, melakukan cubitan, sudah lakukan dengan kaliper. Ya, ingat sudutnya harus 45 derajat ya, di bawah garis cleavage dari di bawah scapula. Terus ambil jarak dari ibu jari dan telunjuknya itu kurang lebih 6-8 cm. Kemudian lakukan cubitan di situ. Nah, tahan kurang lebih 4 detik. Pasang kalipernya, lihat berapa milimeter yang tercantum pada kalipernya. Nah, itu catat ya. Dan nanti dijumlahkan. Terus suprailiaka, ya, lipatan kulit secara horizontal di atas crista iliaka. Namun agak di bagian depan dari pinggangnya, ingat ya, pinggangnya mana semua, perhatikan baik-baik ya, karena kalau salah pengukuran, salah lokasi, salah pengukuran, salah persentase lemak ya, jadi agak depan sedikit ya, bukan di samping sini tapi agak depan sedikit ya, bagian depan dari pinggang. Kemudian lakukan cubitannya, lihat berapa milimeter dari tebal lipatan kulit di suprailiaka. Nah, kalau tricep, nah caranya kalau tricep itu lakukan pengukurannya, lakukan dari titik tengah dari acromion sampai olecranon. Jadi ini sama mengukur, sama caranya dengan mengukur lingkar lengan atas. Ya, jadi tentukan titik tengah dari jarak antara acromion sampai olecranon, kemudian dapat titik tengahnya. Nah, disitulah kita lakukan pengukuran. Ya. Nah, terus kemudian lakukan terus setelah itu untuk di bicep. Nah, di titik yang melakukan pengukuran ini ambil sejajar ya, titik sejajar ya untuk di daerah bicep. Nah, disitulah kita lakukan pengukuran tebal lipatan kulit. Ya, kemudian catat. Ya, ada perhatikan ini karena di sini kemudian akan dilakukan perumusan. Nah, jadi sudah lakukan 4 lokasi tebal lipatan kulit, itu semuanya dijumlah. Nah, dijumlah, kita masukkan dalam ini tabel. Ya, caranya bagaimana? Jadi seperti ini, contohnya ya. Langsung kasih lihat contoh, misalnya diukur laki-laki 35 tahun dengan total penjumlahan 4 lokasi TLK-nya 52 mm. Ya, jadi perhatikan laki-laki usia 35 tahun. Ya, totalnya 52 mm. Kita coba buka tabel di laki-laki. Ini laki-laki ya. Ya, laki-laki. Tadi usianya berapa? 35 tahun dengan ukuran 52 mm. Nah, dia tidak ada tabel 52 mm di sini. Ya, jadi kita ambil titik bawah dan titik atasnya. Ya.
Karena dia 52 ada di tengah-tengahnya. Kemudian umurnya 35 tahun. Berarti ada di kolom ini, rentang 30 sampai 39. Jadi angka ini yang kita ambil 21,5 sampai dan 22,5 ya. Nah, untuk tahu rumusnya bagaimana kalau 52, seperti yang ada sudah tahu tadi ya. Kalau untuk 50 mm itu persentase lemaknya adalah 21,5. Kalau 55, 22,5 ya. Kita masukkan di rumus. Jadi seperti ini. Jadi untuk 35 tahun dengan jumlah TLK 50 mm 1,5 dan untuk TLK 55 mm 22,5%. Jadi persen lemak tubuhnya adalah ambil yang titik bawah persentase bawah ya ditambah terus dalam kurung. Nah, 52 kurang 50 titik atas milimeter kurang titik bawah milimeter dibagi ya. Dibagi 52 itu yang pengukurannya tadi ya. Nah, 52 hasil ukur dikurangi batas bawah dibagi batas atas dikurangi batas bawah. Nah, kemudian dikalikan persentasenya. Persentase atas dikurangi persentase batas bawah. Kemudian ini sudah lakukan pengukuran, sudah dikalkulasi. Nah, kemudian tadi kan ini pengukuran sampai akhirnya dapat total persen lemak tubuhnya 21,9%. Nah, ini persen lemak tubuh pasien dengan ukuran 52 mm total TLK-nya. Nah, masukkan ke dalam interpretasi ini. Pasien laki-laki dengan total persen lemak tubuh 21,9%, berarti masuk di sini. Dia masuk ke kategori gemuk. Ya, persentase lemaknya cukup banyak. Ya, oke. Jadi sampai sini adik-adik mengerti? Nanti yang adik-adik akan lakukan pada saat CSL. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini, Dek? Karena sudah masuk ke dalam prakteknya nanti. Kalau ada bertanya, saya anggap sudah mengerti semua ya. Jadi nanti pada saat praktek, tidak lagi terlalu bingung cara melakukannya seperti apa. Ya. Nah, kemudian ada dilakukan dengan pengukuran komposisi tubuh. Ya, pengukuran komposisi tubuh dilakukan dengan menggunakan alat tertentu dan membandingkan pengukuran dengan alat tertentu. Ya, karena ini untuk mengetahui status gizinya apakah gizi lebih, gizi kurang atau normal. Apa-apa yang diukur, itu tadi massa otot, massa lemak, massa tulang, mineral atau air. Ya, kenapa diukur dimensi tubuh? Ya, karena komposisi tubuh ini sangat terkait dengan tingkat kesehatan dalam jangka panjang. Orang dengan komposisi lemak yang tinggi itu dapat meningkatkan risiko penyakit degeneratif, misalnya DM tipe 2, penyakit kardiovaskular, dan CA. Ya, kemudian kalau massa tulangnya rendah, dapat meningkatkan risiko osteoporosis. Kalau massa ototnya rendah, bisa meningkatkan risiko penyakit metabolik. Ya, bisa mencerminkan aktivitas fisik yang kurang. Nah, kalau komposisi tubuh itu sangat terkait dengan status gizi, prognosis penyakit dan komorbiditas, yaitu obesitas, sarkopenia, osteoporosis. Ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu tadi ya. Beberapa metode yang bisa dilakukan. Nah, yang paling umum dilakukan tadi adalah BIA. Ya, ada alat namanya dinamometer atau hand grip strength. Nah, ini bisa melihat kapasitas fungsional dari tubuh ya, dengan mengukur gangguan genggaman tangan pada pasien. Ya, para expert itu kalau yang lebih mahal alatnya, ya bisa kita lakukan CT, MRI, DEXA scan ya. Nah, itu bisa mengukur. Dari sini kita bisa lihat massa tulang, juga massa lemak pasien ya. Jadi cara itu diukur dan itu diukur dengan menggunakan tadi ini ya, alat bioelectrical impedance analysis. Ya, di situ bisa dilihat bisa dinilai berapa besar visceral protein, intracellular water, extracellular water, mineral tulang, dan fat mass. Ya, nah ini semua disebut fat free mass. Ya, intracellular water, extracellular water adalah total body water. Nah, keseluruhan body weight inilah yang mempengaruhi berat badan tubuh kita seseorang. Ya, jadi fat free mass ditambah dengan fat mass.
Nah, ini indikator yang dinilai pada saat BIA. Ya, jadi ada berat badan, body fat, kemudian visceral fat, BMI, usia sel, dan resting metabolisme. Ya. Oke. Oke. Terus ada yang mau ditanyakan, Dek? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Tapi dok, mungkin tidak ada dok. Oke, kalau tidak ada, saya cuma perhatikan lagi ini ya. Mana itu? Mana? Nih, saya mau perlihatkan ini adik-adik. Kelihatan ini, Dek? Tabe iya dok, kelihatan dok, tabe. Oke, ini saya perlihatkan pemeriksaan fisiknya ya, yang terkait dengan nutrisi. Jadi kalau pemeriksaan fisik itu kan kita melihat dari penurunan massa otot atau penurunan massa lemak subkutan atau kita sebut kadang wasting. Ya. Nah, jadi kita sama seperti interna juga, kita lihat semua aspek dari ujung kepala sampai ujung kaki pasien. Ya, dari situ kita bisa lihat ada pasien bisa melihat menilai malnutrisi atau tidak. Ya. Nah, jadi untuk di gizi pun kita melakukan pemeriksaan fisik, bukan hanya melakukan nutrisi dietnya, mengatur makannya, tapi kita nilai juga dia punya fisiknya. Ya, dari situ dari fisik itu kita sudah bisa menduga bahwa pasien ini ada malnutrisi atau tidak. Ya. Nah, jadi pertama-tama tadi itu inspeksi, ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Nah, kalau ini matanya sudah sangat cekung, nah ini sudah moderat cekung, nah ini kan kalau kayak gitu sepertinya bagus ya. Nah, kelopak mata itu ada bantalan-bantalannya, berarti ada jaringan lemak di situ yang cukup baik. Ya, kalau sudah mulai berkurang, makan semakin lama semakin cekung ya. Nah, kalau segini kalian bisa lihat, jadi itu yang kalian pertama inspeksi pada saat mulai melakukan pemeriksaan fisik nanti ya. Nah, kemudian di pelipisnya, ya, musculus temporalisnya itu di ujung sini, ya. Nah, ya gizi baik kalau tidak cekung, otot temporal dapat terlihat. Malnutrisi ringan sedang, sedikit cekung. Nah, berat kalau sudah sangat cekung, nih, ini ya, kalau sangat cekung. Ya, kondisi sangat kurus. Nah, ini sudah pasti malnutrisi kalau pasien seperti ini. Ya, nah kemudian pada toraksnya. Nah, pada toraks kita lakukan juga inspeksi palpasi perkusi auskultasi. Ya. Nah, jadi kalau misal jadi kalau di paru-paru simetris ya, darah posterior, simpanan otot dan lemak yang memadai. Jadi seperti ini gambarnya. Ya, nah ini lemak-lemak subkutan sudah sangat bedakan dengan yang ini. Ya, ini sangat bagus ya, tidak kelihatan selaiganya. Nah, ini kelihatan. Nah, ini kelihatan selaiganya, namanya loss of subcutaneous fat. Ya, sudah mulai kelihatan sela-sela antar iga. Ya, berarti massa lemak di dada sudah mulai menurun. Ya, berarti sudah terjadi penggunaan energi secara kronis. Ya, malnutrisi kronis. Nah, kalau sudah sangat kurus begini, sudah sangat berat. Ya. Iya. Nah, terus tertutup ya. Enggak deh tuh. Ini dia ya. Nah, seperti tadi ya, toraksnya ya. Nah, dada tampak penuh,
Krista iliaka tidak menonjol, ya ini krista iliaka. Nah, setelah iga tampak jauh, nah ini kalau sudah sangat menonjol ya, sangat kurus, malnutrisi berat kalau sudah seperti ini. Ya, setelah iga sangat menonjol, krista iliaka menonjol ini ya. Ya, nah ini malnutrisi berat sudah ini. Ya, dan iga punggung bawah dan ini aksila. Ya, kalau sudah kondisi seperti ini, sudah malnutrisi berat. Klavikula, ini tulang klavikula. Ya, nah ini bagus kalau seperti ini, tidak terlalu tampak. Ya, nah kalau sudah agak sedikit menonjol, ini sudah agak sedikit menonjol, sudah sangat menonjol, berarti sudah keadaan malnutrisi. Ya, nah jadi ini sudah tandanya sudah berarti ada asupan yang tidak memadai, ya. Jadi penggunaan energi, itu ada pemecahan energi ya, metabolisme dari otot-otot. Massa lemak dalam tubuh yang simpanan itu yang mengakibatkan massa lemak menjadi menipis, ya massa otot pun menipis, sehingga tulang itu tampak dengan sangat jelas, ya. Nah itu menandakan sudah kondisi malnutrisi. Nah akromion dan klavikula ini ya. Nah terus tulang skapular ini ya. Nah, makanya itu pada saat untuk gizi juga kita tentukan itu tebal lipatan kulit, karena coba lihat ya. Nah, sangat jelas terlihat di skapulanya. Kalau orang otot bagus, ya lemaknya bagus. Nah, kalau sudah mulai tampak begini, malnutrisi yang sedang, kalau sudah sangat jelas, sudah malnutrisi berat. Ya. Sementara kalau orang gemuk, ini sangat susah dinilai kalau orang gemuk. Ya, sudah tidak kelihatan sama sekali nih. Nah, di abdomen, ya, di abdomen pun seperti ada sudah pelajari ya, namanya sistem di abdomen bisa dibagi jadi 4 kuadran atau bisa 9 kuadran, ya, itu pun kita lihat, itu pun kita nilai, itu pun kita periksa ya di gizi itu. Nah, jadi benar-benar kita lakukan secara simultan, sinergis dan komprehensif ya, bekerja sama dengan dokter penanggung jawabnya ya untuk bisa menentukan treatment nutrisi yang tepat pada pasien. Ya, gizi baik seperti ini, gizi ringan sedang seperti ini, berat bisa seperti ini, ya bisa seperti ini, ya bisa sangat kurus, nah bisa justru perutnya gemuk seperti ini ya, ini bisa jadi marasmus atau kwashiorkor, ya kalau begitu sudah terjadi edema cairan, ya kalau edema cairan begini tandanya malnutrisi, jadi bisa tanda-tanda dari laboratorium bisa dilihat dari hipoalbumin berat, ya kalau sudah terjadi bengkak-bengkak di seluruh tubuhnya. Nah, ekstremitas dilihat dari lengan, bisep, tricep. Ya, lengannya sangat kurus ya. Nah, itu kan sangat jelas. Terus dari punggung tangan. Ya, kalau sudah begini. Ya. Kemudian di lutut. Nah, ini tempurung lututnya kalau sudah mulai terlihat. Nah, ya. Ringan sedang. Proses sangat menonjol, berarti malnutrisi berat. Ya. Nah, terus di paha. Ya. Idealnya kan paha seperti ini ya, banyak ototnya tebal. Nah, tapi kalau sudah mulai tampak cukung sedikit bagian dalamnya, paha bagian dalam dan cukung, sudah mulai masuk moderat malnutrisi. Tapi kalau sudah sangat tipis nih pahanya seperti ini, ya sudah malnutrisi berat. Ya, ini belum betis ya. Nah, ini ototnya bagus ya, tampak jelas kalau sudah olahraga. Nah, kalau misalnya sudah tidak terlalu tampak atau tidak terlalu terbentuk, ya sudah terjadi pengikisan massa otot. Nah, kalau sudah sangat tipis, sudah dekat seperti tulang, malnutrisi berat ya. Nah, itu tadi seperti yang saya sebutkan edema ekstremitas. Nah, kalau melihat edem itu, ya ada derajatnya, ya 1, 2, 3, 4. Nah, gizi baik kalau misalnya tidak ada edema, ya. Kalau melalui ringan sedang ada edema, lakukan fitting edem itu ringan sedang ya, dilakukan pengukuran dengan memberikan tekanan ya pada yang bagian yang edem ya dengan ujung jari. Kalau dia sampai ini bisa sampai 2 masuk jari kita ya, 2 plus ya sampai ke dalam 4 mm misalnya ya. Kemudian tunggu berapa detik baru kembali ya, plus 2 ya. Nah, terus kalau dia hilang dalam 3 sampai 30 detik,
yang ringan sedang. Ya, tapi kalau misalnya malnutrisi berat, kalau pitting edemnya sangat dalam, misalnya bisa sampai 6 sampai 8 mm masuk ke dalam ya, pitting edem, ada edem, kita pasukkan jari, ada jadi lengkungan, cekungan pada area tersebut, terus lama baru kembali, ya. Nah, ya bisa sampai 20 detik atau bisa sampai 3 sampai 60 detik, ya, dan terjadi pada daerah wajah, ekstremitas bilateral. Nah, itu sudah terjadi malnutrisi berat, ya. Ini yang menyebabkan edema ini adalah karena kondisi hipoalbuminemia pada pasien yang diakibatkan karena inflamasi yang lama, atau bisa juga terjadi akut pada pasien-pasien ginjal, ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita lakukan juga pemeriksaan seperti ini untuk menilai kondisi malnutrisi yang terjadi pada pasien. Ya, ini contohnya. Nah, ini contohnya kalau pitting edem. Ya, nah ini. Ya, sudah tebal, sudah dalam. Ini lama baru kembali, nah itu masuk malnutrisi berat. Nah, jadi kesimpulan secara keseluruhan ya, malnutrisi kita bisa lihat dari inspeksi, palpasi, perfusi, auskultasi, serta pemeriksaan fisik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ya, nah apa saja kita nilai yaitu penurunan body weight, muscle wasting, dan penurunan kekuatan fungsional ya. Tubuh, kemudian penurunan dari respirasi, susah bernafas, misalnya sesak, ya, kemampuan kapasitas dari otot-otot jantung, terus ada kulit semakin kurus, ya, penurunan metabolik, hipotermi, apatis, edema, dan imunodefisiensi. Ya, seperti itu. Oke. Sekarang saya perlihatkan penuntunnya ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini, Dek? Jangan-jangan sudah pada tidur di pagi hari ini. Ya, Dok, izin bertanya, Dok. Ya, apa yang mau ditanyakan? Tapi Dok, ini saya hanya penasaran, Dok. Itu Ya. Dok, bagi orang-orang yang lansia, biasanya yang sudah tua itu, Dok, mereka terlihat sangat kurus, Dok. Itu mereka termasuk ke dalam malnutrisi, Dok? Atau bagaimana, Dok? Tapi Dok? Ya, kalau pada lansia tadi memang justru orang lansia memang sangat rentan terjadi malnutrisi. Ya, karena lansia itu memang sudah terjadi proses degeneratif ya, secara fisiologis ya, seluruh fungsional tubuh fungsi-fungsi akan sudah mulai menurun, memang massa otot secara fungsional juga akan menurun, massa tulang juga akan menurun, ya. Jadi secara fisiologis memang sangat rentan terjadi kondisi malnutrisi. Nah, jadi oleh karena itu untuk tahu betul dia sudah dari malnutrisi atau tidak, nah itu tadi ada dalam kuesionernya. Kalau orang lansia itu pakai yang MNA, Mini Nutritional Assessment. Nah di situ kalian lihat di situ apa-apa yang harus diperhatikan, apakah ada penurunan berat badan, seberapa lama dan seberapa banyak dan seterusnya. Nah dari kuesioner itu bisa kalian lihat ini dari skornya tuh, dari skornya. Kalau memang dia masuk dalam kondisi malnutrisi sedang, kita observasi dulu. Kalau misalnya dia sudah masuk severe, langsung lakukan treatment. Ya, seperti itu. Ya. Iya, Dok. Masih banyak atas jawabannya, Dok. Ya. Oke, ada lagi deh mau ditanyakan? Jadi adik-adik sudah ada pengetahuan dasar ya bahwa nutrisi itu merupakan satu bagian kecil tapi sangat berperan penting pada kesehatan dan proses kesembuhan pasien yang dirawat di rumah sakit. Ya. Dan cara penilaian nutrisi bukan kita juga sekedar hanya melihat dari asupan makannya, tapi kita melihat juga dari secara holistik pasien itu ya, dari melakukan pemeriksaan fisik juga dari ujung kepala sampai ujung kaki, terus melihat juga dari kondisi metaboliknya, hasil labnya, ya, keluhan dan
gejala yang dirasakan pada pasien, itu semua yang mempengaruhi nutrisi pasien. Ya, dengan memberikan nutrisi yang baik, intervensi yang diberikan, nah itu bisa menunjang kesembuhan pasien. Nah, oke, sekarang saya mau kasih lihat nanti ini penuntun yang akan adik-adik lakukan nanti pada saat CSL ya. Nah, jadi CSL ini nanti gizi pertama yaitu melakukan penilaian status gizi pada dewasa. Ya. Jadi kita lakukan penilaian status gizi yaitu mengukur tinggi badan dan berat badan. Ya. Kalau ini pasti semua sudah pada tahu. Ya. Nah, karena saking mudahnya, sudah seringnya dilakukan, nah kadang sering lupa posisi belum betul dan sudah dilakukan pengukuran. Ya, jadi minta pasiennya berdiri secara sempurna seperti ini ya. Berdiri sempurna. Ya, dan tetap jadi ingat sebelum melakukan kegiatan ini, pemeriksaan ini, inform concern dulu kepada pasien. Ya, kalau misalnya nanti pada temannya atau misalnya nanti kepada dokter yang membimbing pada saat itu, anggap dia seperti seorang pasien di depannya kita. Nah, jelaskan apa tujuan melakukan pemeriksaan ini, ya. Nah, bagaimana cara melakukannya, ya. Nah, jadi lagi artis. Nah, setelah itu, kemudian jelaskan caranya, dan silahkan pasien melakukan pengukuran dengan cara yang betul. Ya, seperti ini. Ya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Ya, nanti dibaca lagi penuntunnya. Ukur tinggi badan dan catat hasilnya. Kemudian untuk melakukan berat badan, ya pastikan pada saat melakukan berat badan itu pasien sudah harus melepas alas kaki, jaket, tas, serta benda-benda yang bisa mempengaruhi hasil timbangan. Ya, nah jangan sampai lupa. Nah, kemudian ukur berat badan dan catat hasilnya. Nah, setelah itu dapat tinggi badan, berat badan, ukur IMT-nya. Dapat IMT-nya berapa? Ya, kalau lupa bisa lihat ini kembali. Tentukan berapa indeks massa tubuhnya dan berapa status gizinya. Ya, sebutkan dia masuk kategori apa. Oke. Kalau yang ini mungkin ada yang sulit ya, atau ada yang mungkin mau ditanyakan deh untuk yang ini. Yang pertama ini menentukan IMT. Menentukan status gizi. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Ji? Gampang ya. Jadi karena kalau gampang, ya ada yang salah ya. Oke, terus kemudian kita pindah ke pengukuran lingkar pinggang. Nah ini ya harus hafal ya standar normal lingkar pinggang itu berapa. Ya, laki-laki itu lebih dari batasnya 90, perempuan itu 80. Jadi kalau lebih maka risiko penyakit kardiovaskuler itu meningkat. Ya, jadi caranya seperti yang tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi harus melakukan pengukuran ini ya. Ya. Nah, jadi lakukan dulu ini ya, lakukan ini persiapan dulu, siapkan pasien, lalu lakukan cuci tangan. Nah, tentukan tempat pengukuran. Ya, minta kalian berdiri depan pemeriksa. Tentukan tempat pengukuran lingkar pinggang itu pertengahan antara kosta 12 dengan crista iliaca. Ya, pengukuran lingkar pinggang. Untuk sudah dapatkan titik tengahnya, lalu lakukan pengukuran. Ya, posisinya antara ujung kosta 12 dan crista iliaca, letakkan meteran antara ujung kosta 12 dan crista iliaca. Tentukan titik tengah, lingkarkan meteran titik tengah. Cukup terukur, jangan terlalu kuat ditarik, jangan juga terlalu longgar. Ya, setelah itu catat. Lakukan cuci tangan rutin. Nah, tentukan status lingkar pinggangnya berapa berdasarkan dari acuan yang standar lingkar pinggang tadi. Nah, jelaskan kepada pasien arti interpretasinya. Ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Lingkar pinggang, Dek. Tapi dok, mungkin tidak ada dok. Tapi. Oke, tidak ada ya. Terus, nah ini untuk tebal di batang kulit. Ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan ya. Ini nanti ini tabelnya ada di dalam penuntun. Nanti adik-adik bisa lihat ya. Tidak perlu dihafal. Yang perlu kalian hafal lagi nanti adalah ini rumusnya. Ya, supaya kalian tahu nanti dalam memilih angka apa yang akan adik masukkan dalam rumus. Ya.
Jadi cara menentukannya, ya ingat tetap dulu lakukan ini langkah-langkah ya, persiapkan alat, persiapkan pasien, cuci tangan, terus lakukan 4 lokasi. Ya, jelaskan kepada pasien bahwa mungkin saya tidak nyaman karena akan dicubit di 4 titik, ya, yaitu di sini subscapula, supaya lihat dan tricep, ya. Nah, tapi ini bermanfaat ya untuk menentukan berapa persentase massa lemak yang ada pada pasien. Ya, cara melakukannya ini sudah sertakan dengan gambar-gambar ya, jadi adik-adik bisa melihat ya, bisa mencontoh dengan baca baik-baik penuntunnya ya. Nah, lakukan di 4 titik ya. Sudah itu lakukan 4 pengukuran, cuci tangan dulu. Nah, baru sudah kan dicatat tadi, lakukan nih penjumlahan dari 4 lokasi tadi, terus lakukan interpretasinya tadi sesuai dengan rumus yang sudah dipaparkan tadi di atas. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada lagi? Dok, sepertinya sudah tidak ada, Dok. Kalau sudah tidak ada, berarti sudah siap nih semua CSL. Ya. Jadi 3 keterampilan ini nanti yang kita akan lakukan di pada saat CSL. Ya, karena waktunya memang tidak banyak. Jadi cukup 3 keterampilan ini saja dulu ya yang kita lakukan. Dan ini memang 3 keterampilan yang dasar yang harus adik-adik tahu ya. Nah, dan paling mudah dilakukan. Nah, jadi diharapkan dalam waktu yang singkat adik-adik bisa lakukan ini semua dengan baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang mau ditanyakan. Kalau sudah tidak ada, sudah siap nih berarti CSL nanti hari Senin. Oke. Nah, betul sudah ditanyakan ya, Dek ya. Kalau sudah tidak ada, mungkin untuk kuliah dan pengantar CSL Gizi sudah selesai sampai di sini ya untuk CSL 1. Nanti kita sambung lagi pada saat nanti prakteknya CSL. Ya, tapi saya harap adik-adik nanti sebelum CSL, nah ini apa yang saya sampaikan tadi ini dibaca-baca memang lagi ya. Jangan sampai CSL betul-betul kita hanya diskusi mengenai cara melakukannya, jangan dasar-dasar teorinya tadi itu semua adik-adik belum tahu. Ya. Nah. Oke, Dek ya. Tapi Dok, mohon maaf sebelumnya Dok, apakah kami bisa meminta PPT Dok? Tapi Dok. PPT nanti saya kasih ke pengelola blog, ya. Tapi Dok. Nanti untuk sama pengelola blognya. Tapi Dok, terima kasih banyak Dok. Ya, jadi sekarang bisa aja latihan-latihan di rumah. Kah gampang tinggi badan, berat badan, lingkar pinggang. Kah? Nah, yang betul. Ya, kalau misalnya banyak waktu, bisa sampai kita lakukan tadi secara pengukuran yang tidak langsung. Tinggi badan tadi, berat badan yang secara tidak langsung. Tapi yang secara langsung saja dulu ya. Nah. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sampai di sini dulu berkuliah sih kayak pengantar